Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini kita khusus membahas seputar para superhero Indonesia. Nah, sekarang aku akan membahas para jagoan-jagoan dari Bumi Langit ya, para superhero di Bumi Langit. Ada satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke aku, baik itu dari channel YouTube, Instagram maupun yang lainnya, yaitu urutan baca komik Bumi Langit. Gimana sih cara urutan bacanya? Sebenarnya dulu udah pernah aku jelaskan ya, tapi mungkin kurang terlalu gampang untuk dimengerti karena ya itu aku jelasinnya secara urutan timeline kan ya. Tapi sekarang aku akan bener-bener jelasin bagaimana cara urutan membaca komik Bumi Langit yang enak diikuti dan gampang, nggak terlalu sulit. Yang jelasnya, komik Bumi Langit terbagi ke dalam dua dunia yang berbeda. Ada dua universe di komik Bumi Langit. Yang pertama adalah universe Pusaka, dan yang kedua adalah universe Revolusi. Jagat Pusaka dan Jagat Revolusi. Ada dua, cuma dua untuk saat ini. Jadi gampang buat dimengerti kan, gampang buat diikuti. Cuma dua. Komik-komik yang ada di Jagat Pusaka itu berdiri sendiri, dan komik-komik yang ada di Jagat Revolusi itu berdiri sendiri. Keduanya ini tidak berhubungan, jadi masing-masing terpisah gitu ya. Ada beberapa komik di Jagat Pusaka dan ada beberapa komik di Jagat Revolusi. Bagaimana cara bacanya? Untuk di Jagat Revolusi, ini jagat yang lumayan paling banyak fansnya untuk saat ini sih. Untuk di Jagat Revolusi, sebenarnya kita nggak perlu terlalu bingung buat mau baca di bagian mana yang dulu nih. Urutannya seperti apa? Karena untuk Jagat Revolusi ini, kalian bebas mau baca dari mana. Tergantung kalian suka karakter superhero yang mana. Kalian mau baca Virgo and the Sparklings duluan, silahkan. Kalian mau baca komik Sri Asih Celestial Goddess, silahkan. Kalian mau baca Gundala Son of Lightning, silahkan. Kalian mau baca komik Aquanus, silahkan. Komik Maza, silahkan. Karena semuanya itu tidak berhubungan. Hanya ada sedikit-sedikit easter egg yang menghubungkan mereka. Seperti misalnya di komiknya Aquanus, ada orang-orang yang pengen nonton konser Virgo. Lalu di komik Maza juga ada cameo tentang orang-orang yang pengen nonton konser Virgo. Dan di komik Sri Asih Celestial Goddess juga karakter Sri Asihnya, Alana, dia ikutan nonton konser Virgo. Tapi nggak terlalu relevan ke ceritanya. Tanpa kalian ngikutin Virgo duluan, kalian masih bisa tahu cerita-ceritanya gitu ya. Karena nggak terlalu nyambung banget gitu loh. Itu hanya cuman sekedar easter egg yang ditanamkan di sana-sini untuk membuat kita merasa, oh ini memang ada di satu dunia. Seperti itu. Nantinya memang akan ada komik yang menyatukan semuanya. Tapi kan itu nanti ya, komiknya masih belum ada. Memang udah diberitahukan kalau mereka akan merilis komik Patriot X ya, yang menyatukan semuanya. Tapi belum. Jadi untuk sekarang kalian bebas mau baca yang mana. Kalian mau baca Gundala dulu, mau baca Sri Asih dulu, Aquanus dulu, terserah. Karena semuanya seperti yang aku bilang tadi, nggak nyambung. Bahkan di komik Jawara pun, komik Si Buta dari Gua Hantu dan komik Mandala, untuk Jawara cuma ada dua ini untuk sejauh ini ya, komik Si Buta dari Gua Hantu dan Mandala. Bahkan kedua ini pun kalian bisa bebas baca yang mana duluan, nggak terlalu susah gitu loh, nggak terlalu berhubungan. Memang karakter Mandala muncul di komik Si Buta dari Gua Hantu volume 3, yaitu Raja Mandala. Tapi tanpa baca komik Mandala Kolok Setan pun kalian nggak bakalan terlalu pusing gitu loh sama karakter Mandala ini. Karena kalau aku nggak salah ya, di saat komik Raja Mandala ini keluar, komik Mandala Kolok Setan memang belum keluar, memang belum dirilis. Jadi nggak apa-apa, kalian baca Si Buta dari Gua Hantu sampai selesai tanpa baca Mandala duluan juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak akan terlalu bingung, nggak akan terlalu pusing. Memang akan ada beberapa easter egg seperti yang aku bilang tadi. Cuman nggak terlalu rumit gitu loh. Nggak perlu kayak nonton film Marvel misalnya. Buat nonton Avenger Endgame, kalian harus nonton Captain Marvel dulu. Karena itu ada sambungannya. Kalau di sini komik nggak terlalu seperti itu kok. Kalian bebas mau mulai dari mana itu terserah kalian. Kecuali komik Jaga Bumi. Untuk yang satu ini agak rumit. Karena komik Jaga Bumi adalah komik yang dibuat untuk menyatukan semuanya. Komik Jaga Bumi adalah jembatan untuk semua komik-komik ini gitu loh. Jadi kalau kalian mau baca komik Jaga Bumi, kalian mungkin bakalan bingung. Kalian bakal bingung karena kalian belum baca komik-komik yang lain.
Kalian bakal bingung siapa itu Sri Asih di sini, siapa itu Aquanus yang muncul di situ. Kalian bakal bingung banget karena komik Jaga Bumi kalau menurutku loh ya, kalau menurutku komik Jaga Bumi bakalan susah diikuti, bakalan susah untuk dinikmati tanpa kalian membaca komik-komik Bumi Langit yang lainnya. Jadi kalau kalian mau mulai baca komik Bumi Langit, aku sarankan kalian memulai dari karakter-karakter yang solo, dari komik-komik yang solo, seperti Sri Asih Celestial Goddess tadi, Gundala Son of Lightning, Aquanus, Virgo and the Sparkling. Pokoknya karakter-karakter superhero yang berdiri sendiri gitu loh. Sementara komik Jaga Bumi adalah komik tim. Komik tim yang menceritakan sebuah event untuk menyatukan semuanya. Jadi setelah kalian baca komik-komik yang lain dan mengerti tentang dunianya, kalian baru bisa menikmati komik Jaga Bumi. Oke, gimana? Paham ya? Paham ya? Kalau ada yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar, tanyakan, nanti aku jawab ya. Itu tadi adalah penjelasan untuk Jagat Bumi Langit Revolusi. Untuk dunia Bumi Langit Universe yang revolusi. Nah, sekarang kita jelaskan untuk universe yang pusaka. Untuk universe yang pusaka, ini akan lebih rumit lagi. Karena universe yang pusaka sebenarnya bisa dibilang terbagi ke beberapa kelompok ya. Untuk komik-komiknya. Yang pertama adalah komik-komik klasik. Komik-komik klasik seperti komik-komik Gundala ini gitu kan. Lalu komik Maza dan komik Sri Asih. Kalau menurutku dari kacamataku sendiri ya, komik-komik itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri karena itu diciptakan oleh para penulisnya, para komikusnya. Jadi itu berdiri sendiri di dunianya sendiri. Itu adalah jagat pusaka yang klasik. Oke? Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu jagat pusaka yang tribut. Nah, tribut ini sejauh ini cuma satu ya, yaitu komik Akhir Pencarian Nemo. Ini adalah sebuah komik yang diciptakan untuk tribut kepada karakter-karakter superhero dan juga tribut untuk Hasmi, Akhir Pencarian Nemo ini. Jadi bisa dibilang komik ini berdiri sendiri di dunianya sendiri. Kalau kalian mau menikmati komiknya nggak apa-apa, tapi nggak perlu terlalu pusing. Ini nanti nyambungnya kemana ya? Karena komik ini berdiri sendiri. Kalian bisa menikmati komik ini sendirian tanpa perlu baca-baca yang lain, nggak apa-apa. Ya. Lalu yang ketiga, nah ini adalah komik yang sedang diikuti sekarang dan masih bersambung, yaitu jagat pusaka di komik-komik yang baru. Dimulai dari Patriot Prahara. Ini bisa dibilang adalah episode 0-nya gitu loh, episode 0-nya. Nah, di sini di komik Patriot Prahara ini diceritakan tentang para superhero yang saling bertarung, diadu domba oleh para durja, seperti itu kan. Jadi mereka diadu domba, mereka saling bertarung. Nah, disinilah konflik awal terjadi. Jadi buat yang pengen ngikutin komik-komik jagat pusaka yang baru, kalian harus baca komik ini, Patriot Prahara, karena inilah awal dari semuanya. Kisah untuk superhero Godam setelah komik Patriot Prahara akhirnya berlanjut ke komik Godam Putih Hitam. Volume 1, volume 2, dan nanti akan dirilis volume ketiga. Lalu cerita Sri Asih setelah komik Patriot Prahara, itu akhirnya bersambung ke komik Patriot Sri Asih, yang untuk sejauh ini masih dirilis di Google Play Books. Nah, seperti itulah. Jadi, komik untuk jagat pusaka yang baru masih segini doang gitu kan. Ya episode 0-nya adalah Patriot Prahara, lalu akhirnya bersambung ke Godam Putih Hitam dan Patriot Sri Asih. Seperti itu. Tapi kalian mau baca yang mana dulu? Patriot Sri Asih atau Godam Putih Hitam? Terserah. Karena ini tidak berhubungan. Patriot Sri Asih dan Godam Putih Hitam kemungkinan besar terjadi di saat bersamaan. Yang jelas, kalau kalian mau mengerti cerita yang ada di dua komik ini, kalian harus baca komik yang pertama dulu, yaitu Patriot Prahara. Itu tadi adalah penjelasan untuk jagat komik Bumi Langit Pusaka. Oke, kita singkirkan dulu. Kalau kalian masih ada yang nggak paham, silakan tanya aku di kolom komentar, nanti aku jawab ya. Nah, selain dua jagat itu, juga ada beberapa jagat lainnya yang komiknya masih sedikit-sedikit. Yang pertama adalah jagat sinema. Jagat sinema itu jagat yang ada di film ya. Nah, untuk yang ini memang ada komiknya sejauh ini, tapi komik itu nyambungnya ke dunianya film. Jadi kalau kalian mau mengerti komik Gundala Movie Adaptation Takdir, kalian harus nonton filmnya dulu, seperti itu. Jadi ini urutannya sama film ya, beda sama komik-komik yang lain. Setelah itu juga ada komik-komik seperti Patriot Cilik,
atau Gundala and Friends, tapi itu semua komik berdiri sendiri dan memang ditargetkan untuk anak-anak. Jadi nggak nyampur sama semuanya. Buat kalian yang pengen baca komik Bumi Langit, aku sarankan di komik Pusaka sama Revolusi. Penjelasannya tadi udah aku jelaskan gimana cara bacanya, oke? Semoga penjelasanku kali ini cukup jelas ya. Jadi buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini, silahkan klik subscribe ke channelku. Jangan lupa juga cek sosial mediaku. Di sini juga aku bahas banyak sekali seputar para superhero Indonesia. Oke, sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya.